Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Asidiki. Saya berasal dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 20410100067. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengenalan sistem komputer. Sistem komputer atau komputer sistem terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Nah, dari perangkat keras sendiri atau software sebagai subsistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu komponen alat masukan atau input device, komponen alat pemroses atau processing device, 3 komponen alat keluaran atau output device, komponen alat simpanan luar atau storage, komponen pendukung. Alat masukan yaitu alat masukan atau yang kita kenal disebut input device, yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran atau output untuk menampilkan hasil. Yang ketiga, alat I/O demikian disebut terminal. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu ada keyboard, pointing device, scanner, sensor, dan voice equalizer. Yang pertama, yaitu ada keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan tombol. Selanjutnya, secara fisik, keyboard terbagi atas 5 bagian, yaitu keyboard serial menggunakan DIN 5 mil dan biasa digunakan pada komputer tipe AT. Yang kedua, keyboard PS2 biasanya digunakan pada komputer ATX dan saat ini yang paling banyak dipergunakan. Pemasangan keyboard tipe ini harus dilaksanakan dengan cermat sebab port yang dimiliki sama dengan port untuk mouse. Yang ketiga ada keyboard wireless. Jenis koneksi yang digunakan adalah infrared, Wi-Fi atau Bluetooth untuk menghubungkan keyboard dengan komputer. Dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Unit pemancar biasanya terdapat pada keyboard itu sendiri, sedangkan penerima biasanya dipasang pada port USB atau serial pada CPU. Yang keempat, keyboard USB. Komputer terbaru saat ini sudah banyak yang mempergunakan jenis konektor USB yang menjamin transfer data lebih cepat. Mungkin untuk sekarang lebih menggunakan keyboard wireless atau keyboard yang USB. Yang kelima, keyboard virtual. Keyboard virtual adalah salah satu fitur untuk program komputer atau program itu sendiri yang dapat berperan virtual sebagai kontrol dengan beberapa tombol atau tools yang ada pada keyboard biasa. Yang termasuk dalam peralatan painting device adalah yaitu mouse, touchscreen, light pen, dan digitizer graphic tablet. Yang kedua, touchscreen atau layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layar disentuh dengan tangan. Itu untuk yang touchscreen. Bila yang seperti monitor komputer ya seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya ada light pen, yaitu untuk menyentuh layar monitor dengan banyak. Posisi sentuhan di layar akan lebih tepat dan teliti. Biasanya light pen digunakan seperti untuk menggambar atau untuk presentasi dan lainnya. Selanjutnya ada digitizer graphic tablet, digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat yang menyerupai pen. Scanner merupakan alat perubah slide, foto hitam, putih maupun warna teks, warna teks formulir, juga gambar desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Bagaimana benda-benda tersebut dibaca tergantung tipe scanner yang digunakan. Ada tipe moving scanner, tipe hand scanner, dan tipe flatbed scanner. Yang selanjutnya ada sensor. Sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data analog dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan ke pengubah ADC yang selanjutnya diproses oleh komputer. Kamera digital, salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Selanjutnya ada kamera recorder atau cam recorder, sensor untuk menangkap objek yang bergerak.
Voice recognizer biasa disebut speech recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Alat pemroses. Alat pemroses atau processing device adalah alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Alat pemroses terdiri dari central processor atau CPU, main memory, dan I/O unit. Pertama yaitu CPU. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Pada komputer mikro, prosesor ini disebut dengan mikroprosesor. CPU terdiri dari 3 bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit, unit aritmatika dan logika, arithmetic dan logic unit, unit penyimpanan berukuran kecil atau register. Memori utama terdiri dari Random Access Memory atau RAM, yang biasa kita kenal yaitu RAM. Yang kedua ada Read Only Memory dan ROM. RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Sedangkan ROM, memori ini hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Alat keluaran atau output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk. Bisa berupa tulisan, yaitu huruf, kata, angka, karakter, dan simbol-simbol khusus. Bisa menjadi image atau grafik atau gambar. Bisa juga seperti suara, seperti musik atau omongan. Alat keluaran berbentuk bisa seperti hard copy device dan soft copy device. Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media percetak. Alat hard copy device yang umum dipergunakan adalah printer, plotter. Jenis-jenis printer ada dot matrix, inkjet printer, ada laser. Plotter alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik atau gambar dengan baik, biasanya menggunakan pen plotter. Selanjutnya ada soft copy device, merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft yang berupa sinyal elektronik. Contohnya soft copy device ada monitor dan speaker. Untuk monitor seperti ini dan speaker seperti ini. Alat simpan luar atau external memory ataupun external storage adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya bedanya, internal memory terletak di dalam CPU, external memory berada di luar CPU. Data-data yang tersimpan di dalam external memory bersifat tetap. Artinya, data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirinya. Media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Jenis external memory cukup banyak, yaitu bisa berupa floppy disk, hard disk, compact disk atau CD, dan digital versatile disk atau DVD, magnetic tape, dan flash disk. Floppy disk atau cakram liuk atau disket, bahasa Inggrisnya yaitu floppy disk, adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Media yang dipakai menulis data pada floppy adalah floppy drive. Floppy disk ada 2 macam, yaitu floppy 5.25 dan floppy 1.44. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Yang sering digunakan yaitu ada ATA atau Advanced Technology Attachment, ada SATA, Serial ATA, dan ada SCSI, Small Computer System Interface. ATA dan SATA biasanya digunakan untuk presentasi, SCSI digunakan untuk server. Penghitungan besar kapasitas atau hard disk bisa seperti pada tabel berikut. Kemudian ada compact disk atau CD. Compact disk adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi untuk digunakan sebagai alat penyimpanan
data yang dikenal sebagai CD-ROM, serta untuk media yang dapat ditulis sekali maupun berulang-ulang CD-RW. Sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada CD dinamakan CD-R drive dan CD-RW drive. DVD atau Digital Versatile Disk. DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD juga berkembang menjadi DVD-R dan DVD-RW, sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada DVD dinamakan DVD-R drive dan DVD-RW drive. Selanjutnya ada magnetic tape. Magnetic tape merupakan media penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini ataupun mainframe. Terdapat dua jenis magnetic tape yang biasanya digunakan untuk komputer. Jenis pertama mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita 1,2 atau 1/2 atau 12,7 mm. Magnetic tape terbuat dari plastik tipis yang dilapisi magnetik pada permukaannya. Bentuk kedua adalah kaset ataupun cartridge, seperti halnya yang telah kita kenal pada kaset yang terdapat di audio tape recorder. Komponen mendukung. Komponen pendukung merupakan komponen yang melengkapi kerja dari komponen. Contohnya ada motherboard, ada power supply, dan VGA card dan sound card. Motherboard merupakan komponen terpenting dalam PC karena sebagai komponen sirkuit board utama yang menghubungkan banyak komponen lain, mulai dari CPU prosesor, mulai dari RAM, video card, hard disk, dan seterusnya. Jenis dari motherboard ditentukan berdasarkan jenis prosesor yang digunakan nantinya. Kita dapat melihat dan menentukan prosesor apa yang dapat digunakan oleh suatu motherboard dengan cara melihat kode jenis soketnya. Selanjutnya ada VGA atau Video Graphic Adapter. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Tujuan pemakaian untuk grafis atau game. Saat ini ada VGA dengan memori 16, 32 hingga 128 MB. Yang sering dipakai yaitu Nvidia, AT Radeon, dan lain-lain. Ada sound card. Perangkat ini berguna untuk mengeluarkan suara. Perangkat ini kurang lengkap jika tidak ada speaker. Karena itu, kita perlu menghubungkan speaker dengan sound card yang telah terpasang dengan sebuah kabel yang disambung langsung ke sound card. Ada power supply. Secara garis besar, power supply elektrik dibagi menjadi dua macam, yaitu power supply linear, switching power supply. Berdasarkan konektornya, power supply dibagi dua jenis, AT atau 12 output, mempunyai dua konektor, dan ATX. Kalau ATX mempunyai 20 output, mempunyai hanya memiliki satu konektor. Sistem perangkat lunak atau software, operating system OS, driver pendukung hardware, software aplikasi, serta software open source. Pertanyaan sering ditanyakan, lebih baik memilih laptop atau PC? Nah, sekilas tentang laptop dan PC. Dari masing-masing barang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sedikit saya merangkum, jika dilihat kelebihan dari laptop dibanding PC, yaitu mobilitasnya tinggi, kemudian hemat energi, low power consumption, atau hemat daya daripada menggunakan PC. Quality control standar pabrikan. Nah, jika kita beli laptop, biasanya kita beli langsung dari toko, tapi itu sesuai standar. Kemudian ada fitur yang lebih lengkap. Biasanya kalau kita memakai PC itu lebih cenderung merakit sendiri daripada laptop. Dan fiturnya biasanya lebih lengkap di laptop. Biasanya disertai OS yang asli. Nah, ini biasanya jika kita membeli laptop di gerai yang asli atau di counter yang asli, itu biasanya kita langsung mendapatkan OS yang asli, bukan seperti kita menginstal sendiri mendapat yang krek-krekan, karena lebih bagus dan lebih baik yang asli daripada yang krek-krekan. Untuk kekurangan, spesifikasi hardware tidak dapat dirubah-rubah. Nah, tidak seperti PC ya. Kalau PC itu RAM-nya atau yang lainnya bisa kita upgrade, mungkin dari RAM-nya 16 menjadi 32, menjadi 128 mungkin. Nah, seperti itu. Jika kita ingin
mengotak-atik atau merubahnya itu bisa saja, tapi tidak seperti laptop. Jika dari laptop standar segitu ya sudah tidak bisa untuk ditambah. Kemudian sedikit komponen yang dapat di-upgrade. Nah, kalau dari dari laptop memang bisa, tetapi hanya sedikit, tidak seperti PC. Biaya perawatan lebih mahal. Nah, kalau untuk laptop sendiri, biasanya jika ada kesalahan atau error atau apa, biasanya lebih cenderung dibawa ke tempat konter kita membeli counter, dan nanti akan diservis di sana, dan biasanya biayanya itu juga mahal. Jika PC biasanya lebih diotak-atik sendiri gitu. Biaya selanjutnya ada harga yang jauh di atas PC. Nah, jika menurut saya sih tergantung laptopnya ya. Jika kalau memang laptopnya yang model biasa memang mungkin lebih murah, tapi tergantung gitu. Memang sekarang banyak sudah seperti laptop-laptop yang gaming yang speknya sudah tinggi. Memang itu lebih mahal daripada PC. Kemudian ada cara berdiskusi online. Di sini kita bisa berdiskusi secara online. Contohnya melalui link www.orth.me. Nah, ini sebagai salah satu contoh aja ya. Kita bisa berdiskusi online tuh bisa melalui apa saja. Jika kita sebagai mahasiswa, kita bisa mulai diskusi online, bisa melalui si Cica mungkin, dan melalui Brilian, bisa lewat situ melalui Brilian, maaf bukan si Cica, melalui Brilian. Di situ kita bisa berdiskusi secara online, atau mungkin jika tidak memiliki laptop atau PC, kita bisa berdiskusi melalui handphone, bisa melalui WA atau bisa melalui Google Meet. Nah, tujuan dari diskusi online banyak, memang kelebihan dan kurangannya. Salah satu kelebihannya memang kita dari jarak yang jauh-jauh dari mana saja, tetapi kita bisa melakukan diskusi secara online secara bersamaan dan tidak harus bertatap muka untuk menyelesaikan suatu masalah. Tetapi kelemahannya yaitu diperlukan alat seperti PC atau laptop atau sebuah HP, dan tentunya harus memiliki koneksi internet. Bagaimana kita bisa melakukan berdiskusi online tetapi jika tidak memiliki koneksi internet. Mungkin sekian itu dari saya. Apabila banyak kata dan banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan terima kasih.